Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah kan wa malam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat muslim muslimat, alhamdulillah atas izin serta inayah Allah kita bisa kembali berkumpul di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Nurul Jannah, dan bersyukur kepada Allah karena kita dikondisikan dalam keadaan sehat, afiat, bahkan dalam keadaan yang sangat luar biasa nikmatnya ya, dibanding dengan saudara-saudara kita yang lain yang masih terancam dengan bencana ya, seperti di Cianjur, karena memang gempa terus masih ada yang menyusul. Artinya mereka bukan sedang dalam keadaan kekurangan lantaran rumahnya pada rontok, pada ambruk, atau sedang sedih karena duka tinggal mati oleh anggota keluarga yang dicintai, tapi juga dalam ancaman ya, karena memang kemungkinan ada gempa susulan. Nah, inilah salah satu ujian yang luar biasa, yang pastinya itu adalah qadarullah dan akan menjadi kebaikan bila kita punya iman. Karena orang yang punya iman itu akan menyikapi dengan apa? Sabar ya, sabar. Dan kita yang tidak terkena bukan berarti juga bebas bersenang-senang, karena idealnya seyogianya kita juga turut merasakan apa? Turut merasakan ya duka ya. Turut merasakan duka karena memang mereka juga saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita. Dan duka tidak cukup hanya dengan perasaan duka saja, tentunya harus ada tindakannya nyata berupa selain simpati ya ada empati ya, artinya harus ada kepedulian. Karenanya kita juga dituntut untuk membantu meringankan ya dengan apa yang kita mampu dari harta kita ya. Ini bagian daripada apa namanya ukhuwah, di mana kita harus mewujudkan ta'awun, tolong menolong antara sesama saudara kita yang memang sedang tertimpa musibah. Jadi buat kita yang sekarang ini sedang dalam keadaan sehat, tanpa ancaman apapun, dan bisa taklim, ini berarti memang nikmat yang sangat luar biasa, dan ini sangat istimewa ya. Kemudian kita bisa mensyukurinya. Baik para hamba sekalian, dan sebenarnya di balik semua peristiwa termasuk musibah itu di sana juga ada kebaikan-kebaikan ya. Makanya nanti bab yang kita bahas tentang tanafus, yaitu berlomba-lomba dalam urusan akhirat dan mencari kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya dari apa yang memang bisa diambil berkahnya. Tadi diawali dengan bacaan surat apa Pak? Bu? Surat Al-Mutaffifin ya. Jadi sebelum ke hadisnya memang diawali dengan surat Al-Mutaffifin dulu. Cuman kalau di kitabnya hanya surat Al-Mutaffifin ayat 26, tapi tadi kita baca dari 22 ya sampai 28 ya. Mudah-mudahan dengan lebih banyaknya yang kita baca dibanding dengan yang tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, kita bisa mendapatkan apa? Tambahan pahala, dan itu pasti ya, insyaallah, karena per huruf kita mendapatkan 10 kebaikan. Di samping itu juga kita akan mendapatkan hikmah-hikmah yang lain. Apa? Tambah apa hikmahnya? Mendapatkan ketenangan jiwa, dapat obat, dapat rahmat ya, bahkan juga ada syafaat insyaallah ya dari apa yang kita baca dari Al-Quran. Para ikhwan akhwat sekalian yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati, ayat yang ke-22 tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abror ini jamak pada apa?
Al-birro, ya, al-birro jamaknya al-abror, ini namanya jamak taksir. Birro seperti kita sering nyebut birrul walidain, itu artinya berbakti, ya, berbakti. Jadi berbakti itu berarti berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang berbakti, yang berbuat kebaikan-kebaktian, lafi naim, sungguh dalam, di sini ada lam taukid dan fi itu sendiri juga mengandung nilai penekanan. Sungguh di dalam naim, ya, naim ini jamak nikmah. Kalau nikmah ya Pak, bukan nikmah. Kalau nikmah malah sebaliknya, artinya apa? Siksaan. Kalau nikmah artinya nikmat bahasa kita. Jamaknya naimin. Dalam kenikmatan di sini dimaksud adalah kenikmatan di surga, ya, yang untuk realnya kita memang tidak bisa atau belum bisa merasakan, dan bahkan membayangkan aslinya pun nggak bisa, ya, membayangkan juga nggak bisa. Tapi gambaran apa namanya, gambaran apanya ya, abstraknya ya, kurang lebihnya adalah nih, alal araiki yang zurun, di atas dipan-dipan yang zurun, ya, mereka melepas pandangan. Itu kalau kita juga suka melihat juga kenapa orang duduk-duduk di dipan kan, sambil, tapi melepas pandangan biasanya sambil bengong, lamun, kalau enggak mungkin sambil nonton TV gitu ya. Nah, ini mah tidak, ya. Ini bagian nikmat surga. Ya, yang turun saling, ya, melepas pandangan, bisa diartikan juga saling berpandangan dengan antara sesama ahli surga. Bercanda, bercengkrama, ya, menggambarkan tentang nikmatnya hidup dalam surga bersama dengan keluarga. Ta'rifu fi wujuhihim, kamu kenali dalam wajah-wajah mereka nadrotan naim, ya, dalam wajah-wajah mereka itu apa? Nadrotan naim, penuh dengan kenikmatan. Jadi air muka yang penuh dengan keceriaan, ya, keceriaan, kesenangan. Yusqauna, mereka diberi minum mirrahiqim makhtum, ya, mereka diberi minum dari apa? Rahiqim makhtum. Jadi hammer yang murni, Pak, hammer murni. Nah itu. Kalau sekarang kan Pak, jangankan yang murni, yang palsu aja kita belum tahu kan Pak. Maksudnya belum pernah nyicipin itu kan. Ada yang pernah nyicipin? Oh ya. Oh nah. Oh ya, iya. Hiu. Ceu. Minuman yang memabukkan banget. Iya. Ya artinya yang abal-abal aja kita amit-amit ya. Belum tahu itu. Nah, itu. Oh, topi miring, pengalaman topi miring. Apa Bang ininya? Topi miring, ya kan? Iya. Ya, mungkin pernah dengar topi miring, pernah dengar whisky, brandy gitu ya. Nah, apalagi Pak? AO. Oh, AO. Nah, itu. Di sanalah rohiki mahtum tadi ya. Jadi ini apa? Arak murni, ya, arak murni. Yang khitamuhu, ya, segelnya, khitam itu kan cincin Pak, tapi ini lak ya, artinya yang nutup, untuk nutup botolnya, itu miskun, dari apa? Minyak misik kasturi. Nah, itu coba kan, minyak misik dipakai di produk untuk bikin tutupnya, artinya bau harumnya luar biasa. Ya itu ya, nggak usah dibayang, ya artinya ya nggak bisa dibayangkan gitu. Yang ini kalau diminum tidak memabukkan, ya, tidak memabukkan, ya, segar, nikmat, ya. Nah kalau ini memang berarti kan di botol ini kan, oh berarti beda kan. Memang ada kalau yang mengalir ya hammer juga ada sungai hammer ada, ya kan, ada sungai susu ada, sungai madu ada, gitu kan, sungai air putih ada, tapi ini mah khusus spesial, memang disajikan. Oh iya, yang kalau di dunia mungkin botolnya doang udah mahal harganya, botolnya doang ya kan.
botolnya udah mahal harga. Kampens. Apa? Kampens. Kampens katanya. Kampens. Bang Ade tahu tuh. Bang Ade satu loki berapa duit satu loki? Ini yang kerja di hotel, Oh. di hotel. Satu loki berapa duit satu loki? Ini yang kerja di hotel ini. Satu loki berapa duit? 100.000 tuh, satu loki 100.000. Seloki. Seteguk doang berarti bukan dia seloki kecil kan? Namanya seloki. 100.000 Bang Ade. Mahal bener. Itu masih mabok di sini kan, tapi orang masih mau beli, kayak gitu kan. Nah itulah bodohnya manusia gitu ya. Udah belinya mahal, diminum mabok gitu kan. Yang ini nih, nah ini termasuk jahe. Jahe juga apa? Janjabil disebutnya di Quran. Ya janjabil. Ini jahe. Gitu. Yang nggak mabuk nggak mau minum dia kan. Gitu. Minumnya malah itu. Madu juga mereka nggak mau Pak orang. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu, untuk mendapatkan itu semua maksudnya kita duduk-duduk bertelekan bersandar di atas dipan-dipan yang pastinya pun tuh balai-balai Pak balai-balainya itu kayak apa ininya nih apa namanya nih kaki-kakinya itu bukan dari kayu, bukan bagi triplek ya, tapi dari emas. Oh ya kan dari emas. Dan buah-buahan itu pada menjuntai ke tempat kita duduk ya, kita duduk. Itu. Wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wala mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Jadi ada buah-buahan yang banyak yang tidak terlarang memetiknya dan terus wala la maqtun, nggak pernah putus buahnya. Jadi dipetik nongol lagi, petik ada lagi. La maqtu'atu wala mamnu'ah, nggak terlarang. Gitu kan. Ya. Ya, pokoknya mau apa aja bisa, gitu kan. Nah, ya gambarannya di dunia aja kan jeruk itu ada yang kita kupas. Ya, rasanya macam-macam. Sekarang ada jeruk yang tanpa dikupas kan? Bukan jenisnya kayak santang tapi bukan. Tadi saya baru saja makan tadi tempat Pak Kudut. Kecil. Makan sampai kulit-kulitnya. Saya pernah makan itu. Makan sama kulit-kulitnya. Santang. Dimakan sama kulit-kulitnya. Bukan. Makan kulit-kulit. Makan sama kulit-kulitnya. Itu ya. Jadi untuk mendapatkan demikian itu termasuk tadi apa? Buah-buahan yang banyak, wafa kiatin kasirah, yang lamak tua, yang tidak terputus buahnya, wala mamnu'ah, dan tidak apa? Terlarang. Ada juga wa furushi marfu'ah ya, ada kasur-kasur yang tinggi. Jadi spring bednya mereknya bukan lagi Hinoak apa katanya. Iya, wa furushi marfu'ah. Kalau sekarang kan mungkin yang apa ya, orang kaya lah yang jelas, atau mungkin hotel bintang berapa, bintang 17 atau berapa gitu ya. Kasur itu bisa di setel gitu kan, naik turun, tinggi, empuk. Nah, di sana itu wa furushi marfu'ah. Jadi kasur yang tinggi lagi empuk. Nah, itu ya. Itu dan nah jadi untuk itu falyatana fasil mutanafisun, ini endingnya ya. Untuk mendapatkan macam-macam kenikmatan tadi, baik makanan atau minuman, ya, tempat tidur maupun yang lain, ya, termasuk juga bidadari, ya, bidadari, ya, bidadari itu dicipta spontan, ya, Bang Rimin, ya, bidadari. Inna angsha'nahu insya'a fajalna abkaron. Ya, jadi bidadari cipta dibuat sekali spontan, jadi nggak ada proses kelahiran, ada apa namanya balita, ada apa, nggak ada gitu, langsung gadis cantik ya, itu langsung. Inna angsha'na huna ingsa fajalna huna abkaro, kami jadikan dia perawan terus, Bang Rimin. Wajal huna abkaron, perawan terus, seger terus satu Bang Rimin. Perawan terus. Fajalan huna abkaron, bikar ternyata perawan terus. Bidadari ya. Bidadari. Jadi kan bidadari itu kan perempuan. Ya kalau bidadara nggak ada.
Nah, jadi artinya istri itu nanti dia jadi apa? Jadi permaisuri. Nah, artinya istri itu dia puas dengan suaminya. Nah, seperti itu. Puas dengan suaminya. Bahkan sudah dicap, bukan cuma puas, cabut gilnya, nggak ada cemburunya lagi. Walaupun suaminya disanding oleh 40 bidadari bahkan lebih, nggak ada cemburu. Itu. Jadi istri itu dia puas dengan suaminya. Wayang qolibu ila ahli masrur, akan kembali ke surga itu bersama keluarga kan. Suami istri. Kalau yang seakidah, ya, yang seakidah. Kalau enggak ya enggak, ya kan? Enggak. Sekalipun apa? Suaminya nabi, kalau dianya kafir, istrinya ya. Nah, seperti si istrinya siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut, ya enggak, gitu. Beda nanti, ya. Nah, seperti itu. Jadi falyatana fasil mutanafisun, untuk mendapatkan itu semua kita berlomba. Semua harus berlomba, ya, berlomba. Jadi nggak bisa. Nah, orang berlomba itu pasti apa? Main duluan, bersegera. Jadi nggak bisa santai-santai. Lah ya bagaimana mau termasuk orang berlomba? Orang dengar ajan kita masih asik aja nonton TV. Loh, ya nggak termasuk yang berlomba kan, Pak? Masa dengar ajan masih santai nonton TV? Ya nggak dapat, ini bukan lagi bidadari ini minta dapatnya. Bukan lagi minuman khamar yang tadi. Rohiki mahtum. Jadi harus berlomba, Dan jangan khawatir nggak jadi pemenang. Semua kita akan jadi pemenang kalau kita mau berlomba. Jadi pasti jadi pemenang. Ya. Wasabiquna sabiquna gitu kan, berlomba. Orang yang berlomba tadi itu yang fi jannatin naim, dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya, jadi berlomba. Nah, orang berlomba dia pasti nggak nunggu orang lain duluan. Oh iya kan Pak? Nggak mungkin orang berlomba nunggu orang lain duluan. Nunggu roisnya, nunggu ustadznya, enggak. Nunggu istrinya, nunggu suaminya, enggak. Namanya juga berlomba. Duluan lah, Bu. Jadi kalau mau ngaji siap-siap dulu. Gitu, jangan nunggu suaminya siap dulu. Gitu loh, iya. Jadi siap. Jadi namanya orang berlomba tuh pasti dia nggak pengen diduluin, selalu ingin terdepan. Tapi Bang Rimin, kalau sudah kadung diduluin, nggak usah kemudian dia ngeper, nggak apa-apa. Oh iya, wah keduluan nih akhirnya nggak jadi, udah berangkat aja gitu kan. Oh iya kan? No. Jadi termasuk kita mau sholat ke masjid, nggak jadi masalah ada yang duluin di shop yang paling depan, nggak apa-apa kita shop yang nomor 2 gitu. Wah udah keduluan Bang Ade nih, akhirnya kita nggak berangkat, jangan. Ada ikut di depan, rupanya ada yang di belakang. Yang di depan dibayar 20.000, mau dimundur. Memang ada beneran? Masa sih? Depan mata saya. Masa bener? Bayar 20.000, dia mundur. Baru nggak bayar ke depan. Uangnya diambil nggak? Diambil. Diambil di depan mata saya. Masa sih? Iya ya Allah. Dibayar 20.000 di Matang. Ini di belakang. Itu bisa viral itu. Bisa viral itu. Dibayar. Mundur dia. Lagi udah berpalang gede. Padahal kan ya onta kan, kalau kita di kitab Bukhari ya, yang paling depan itu onta. Itu ukuran sop depan doang ya, bukan masalah apa namanya yang lain-lainnya. Bisa sama ikon ya. Yang sampai kata Nabi, seandainya orang tahu besarnya pahala, dia akan diundi. Kalau pas datangnya bareng gitu kan, sampai minta diundi. Karena nggak mau ketinggalan pahala yang besar tadi. Nah kalau nilai dengan 20.000 mah ke warteg juga langsung habis. Nggak dapet. Oh dapat di belakangnya ya. Aduh. Kayak model saya nih Jumatan kan di sini nih. Saya pengen ke depan, karena saya ngambil kamera, pengen ngambil gambar di belakang. Pengen di depan kan. Gimana itu? Salah sendiri. Kameranya pasang situ, kantor.
Jadi kalau masih ada yang mau dibayar dengan 20.000 mah ya, mau saya juga gitu kan. Maksudnya mau belinya gitu kan. Kalau kita memang nggak dapat di depan gitu kan, seperti itu. Jadi berlomba ya. Jadi artinya kita harus ingin beli selalu yang terbaik, yang terdepan, yang paling duluan gitu. Jadi bukan nunggu nanti ya, termasuk infak, sedekah ya. Jadi jangan nunggu orang lain dulu baru kita belakang. Jadi terus apalagi yang benar-benar paling pertama Pak, paling pertama itu ada nilai apa? Plus istimewanya. Termasuk mansana sanatan, mansana sana hasanatan gitu kan. Siapa yang dia memberikan contoh yang terbaik kemudian diikuti, maka orang yang ikuti akan nah seperti itu. Jadi orang yang di belakangnya itu yang beramal setelah kita itu dapat juga. Istilahnya dapat apa kita Pak? Kayak Royalti apa royalti? Bukan royalti, apa komisi apa gitu ya. Komisi ya, kayak komisi. Di setiap orang yang ikutin kita karena kita yang ngasih contoh, kita dapat pahala seperti yang dia kerjakan. Nah, udah pernah kita bahas tuh babnya ya. Jadi berlomba. Nah, wa mizajuhu min tasnim, dan racikan apa tadi Pak? Hammer tadi min tasnim. Ya, tasnim. Jadi bukan kayak apa tadi? Bukan kayak apa tadi Pak? Topi miring itu yang dari pisang, dari jagung ya kan pisang, jagung gitu kan. Ini tasnim. Nah, jadi tasnim. Tasnim itu adalah ainan, sebuah mata air yasrobu yang dia minum ya, yang minum itu siapa? Pihak dinya padanya pada tasnim tadi ada al-muqarrabun. Jadi sumbernya dari tasnim. Itu sebuah mata air yang biasa dipakai minum orang-orang ahli surga, khusus al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu adalah kelompok yang terbaik. Ya, kalau dalam surah Al-Waqiah kan manusia nanti kan terbagi 3. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha biba khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu roja wa busatil jibatu fakanat habam basa kuntum azwajan salasa. Kamu nanti akan terbagi menjadi 3. 3 itu adalah apa Pak? Orang yang apa? Ashabul yamin, golongan kanan. Kemudian, nah golongan kanan itu ada termasuk ahli surga. Cirinya dia adalah orang yang asabikun, orang yang selalu berlomba. Mereka itu disebut al-muqarrabun tuh. Jadi, nah al-muqarrabun itu yang golongan yang terbaik. Jadi ada golongan kanan itu surga juga. Nah, tapi ada al-muqarrabun. Jadi khusus artinya hamba-hamba Allah yang mendapatkan surga yang dia itu orang yang didekatkan. Nah, golongan yang ketiga yang paling buruk, ashabu simal, golongan kiri. Itu. Jadi ada 3 golongan nanti. Ada ashabul yamin, ada al-muqarrabun, ada ashabu simal. Nah, al-muqarrabun itu yang the bestnya itu minumnya dari apa? Tasnim. Sumber mata airnya tasnim. Itu. Jadi artinya bisa dibedakan dengan Pak yang tadi kan ada 4 macam sungai kan, sungai Hammer, sungai susu, sungai madu, sungai air jernih. Nah kalau ini jadi ya tasnim tadi ya, dia racikan khamernya di tasnim. Nah ini para ikhwan, dengan ayat-ayat yang seperti ini Allah angkat, Allah kemukakan, Allah beritakan di Quran sebagai apa? Tafsir apa? Tafsir, berita gembira. Yang dengan berita gembira ini hendaknya kita semakin apa? Semangat, semakin antusias. Ya, semakin semangat, antusias untuk berlomba ya, untuk mendapatkan kebaikan yang banyak gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke hadisnya. Ini cuma 2 hadisnya ya. Mudah-mudahan selesai sebelum jam 9. Ya, Pak. Selesai jam 9. Udah jam 9. Bener Bang Ade. Ya udah kalau gitu udahlah. Pulang. Orang saya maunya, ini saya dari pagi jadi jam 8 belum pulang ini. Dari pagi belum pulang.
Wa an Sahli bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW utia bisyarobin, diberi dengan sebuah minuman, ya semua. Ini yang memberi Rasulullah SAW. Ya Pak, Rasulullah diberi minuman. Nah, begitu diberi fasyaroba, maka beliau minum darinya. Jadi kalau Nabi minum Pak, berarti pemberian apa? Hadiah ya, hadiah. Kalau karena sedekah Nabi nggak mungkin minum. Wa an yaminihi, dan dari sebelah kanannya ada gulam, ada seorang pemuda. Yang gulam itu adalah pemuda atau istilah sekarang ABG, anak yang baru gede. Jadi belum sampai ke tingkat fityah atau suban. Jadi kan tingkatannya gitu kan. Jadi ada sibyun, itu adalah orok, tiflun. Kalau tiflun itu masih balita. Makanya kan tarbiyatul atfal. Nah, itu berarti itu balita. Tarbiyatul atfal itu balita, anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Nah, kalau sudah SD, SMP, nah sudah masuk gulam. Nah, kalau sudah sampai ke SMU dan di atasnya termasuk fityah, tapi belum siap nikah. Nah, kalau siap nikah namanya suban. Ya, ada seorang gulam. Wa an yasarihil asyah. Jadi di sebelah kanan Nabi, di sebelah sini, ini ada gulam, ya anak baru gede. Sebelah kiri Nabi ada asyah. Asyah itu jamak pada syekh. Ya, syekh jamak asyah. Nah, syekh di sini dimaksud bukan syekh kayak sekarang ya, saya dalam istilah akademi, guru besar bukan. Karena saya ini orang tua. Jadi saya itu penggunaannya dalam 3 kategori ya. Saya itu orang tua, saya itu guru besar. Nah, saya juga untuk orang-orang yang terpandang ya, yang terpandang, termasuk terpandang karena hartanya ya. Itu juga. Kalau karena ilmunya kan saya tadi ya. Nah, ini orang tua, para orang tua. Faqala lil gulam, maka Nabi bersabda ya kepada si gulam, atazanu, apakah engkau izinkan li untukku an u'tiya haula'i, untuk memberikan mereka itu yang syekh tadi. Kenapa Nabi nanya kayak gitu ke gulam, Pak? Karena sebelah kanan itu mestinya harus yang kasih dulu. Jadi sebelah kanan itu harus kasih duluan. Jadi jangan karena kita ngelihat oh ini orang-orang tua, ini ustadz, sebelah kirinya kita ustadz nih, sebelah sini bukan ustadz. Nah, kita ngasih yang kiri duluan, salah. Tetap harus kan, karena walaupun ustadz belakangan. Nah, seperti itu. Oh iya kan, harus belakangan. Oh, belakangan. Tapi karena Nabi orang yang sangat sopan santun, Pak, sopan dan sopan santun ya. Orang yang sangat beradab, berakhlak yang mulia. Nah, dan termasuk yang dimuliakan sama Nabi adalah orang tua gitu. Karena kata Nabi tidak akan dihormati kalau orang yang tidak pernah menghormati gitu kan. Tidak akan dihormati orang yang tidak pernah menghormati. Nah, barang siapa yang menghormati orang tua hari ini, maka sudah Allah siapkan nanti anak-anak muda yang akan menghormati dia ketika dia tua. Bangga Bang Ade? Gitu, paham ya? Barang siapa yang menghormati orang tua hari ini, ya kita masih muda nih, menghormati orang tua, udah Allah siapkan nanti di hari tua kita pemuda-pemuda yang akan menghormati kita. Gitu. Jadi sebaliknya juga ikut ya. Kalau Sebaliknya gimana? Jangan kita menghormati orang tua, tapi kita juga di... Oh iya, tadi hadisnya layurham malam yarham. Tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Gitu. Layurham malam yarham. Tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi, ya seperti itu. Jadi jangan berharap kita dapatkan kasih sayang orang lain kalau kita nggak pernah menyayangi. Termasuk menyayangi berarti kan orang tua kan yang muda kan, menyayangi kan. Kalau yang tadi, kalau yang muda ketua kan namanya hormat, tawadu bahasa kitanya gitu. Jadi jangan diharap orang tua juga akan disayangi kalau dia nggak menyayangi yang muda. Nah, seperti itu. Faqala al-gulam, jawab si gulam ya, karena Nabi nanya, apakah kamu mengizinkan
untukku agar aku beri kepada yang mereka itu yang lebih tua. Nah, dijawab, "La, tidak." Wah, wallahi demi Allah ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, la usiru binasibi. Aku tidak rela ya untuk bagianku minka dirimu ahadan pada seorang pun. Jadi aku nggak rela. Karena kalau Nabi yang ngasih pasti ada unsur Fadilahnya. bukan fadilah, berkah gitu. Kalau Nabi yang ngasih pasti ada berkahnya. Oh iya, ingin dapat berkah. Oh iya. Apalagi bentuknya udah minuman ya, susu. Orang sekedar ingin sekedar pengen mencium bau harum badannya aja orang harus apa? Membuat modus ya. Oh iya kan. Sampai ada yang kemudian ada yang ngambil, kalau Nabi tahallul tuh ada ngambil rambutnya gitu. Kalau berkahnya tadi. Jadi itu maksudnya. Jadi dia tidak menyanyiakan sesuatu yang dari Nabi, karena sesuatu yang dari Nabi itu ada berkahnya. Fatallahu, maka meletakkannya siapa? Rasulullah SAW fi yadi, di tangannya. Ya, jadi sini terjemahan Pak. Tala itu bita'il musanna dengan tak yang bertitik dua, fauqa di atasnya. Ai maksudnya wadu'ahu. Jadi maknanya meletakkan. Udah nih gitu. Nih kasih. Jadi wahadal gulam, dan gulam-gulam tadi yang kita baca huwa ibnu Abbas, yang nggak lain adalah siapanya Pak? Sepupu Nabi ya, murid Nabi ya, Ibnu Abbas ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Tuh, Ibnu Abbas ternyata tadi. Cerdas Ibnu Abbas kan Pak? Makanya terkenal tafsir Ibnu Abbas karena memang muridnya Nabi. Makanya tadi ya, ketika dihadapkan dengan apa namanya? Pilihan ya, kan sebenarnya sama-sama bakal dapat kan Pak tadi. Kalaupun dikasih yang tuaan dulu juga dia dapat juga kan dari Nabi. Ya. Dapat juga sebenarnya kan Pak ya? Dapat, cuma dia nggak yang pertama gitu kan. Bukan yang pertama. Yang kedua gitu kan. Tapi yang pertama itu juga nilainya beda gitu kan. Berarti ada rasa prioritas seperti itu. Jadi beda juga. Nah itu. Jangan-jangan juga sudah apa? Memang sudah tim-timin gitu, posisinya selalu di sebelah kanan gitu. Nah orang cerdas, ya kan cerdas memang beliau kan, cerdas. Ketika disuruh menafsirkan surat apa, idza ja'a nasrullah, ya kan oleh Umar, kan, ternyata dia yang tepat dibanding orang-orang yang tua-tua. Itu Ibnu Abbas. Nah ini para ikhwan akhwat sekalian. Sesuai dengan babnya, yaitu ada kalimat tadi, selain kita disuruh berlomba dalam urusan akhirat, juga wal istiksari mimma yutabarraku bihi. Jadi disuruh mencari istiksar itu mengandung arti minta sebanyak-banyaknya, atau karena ada tambahan alif, sin dan ta. Jadi salah satu fungsinya bina litaksir itu ista itu ya. Meminta, tolap juga tolap. Binanya bina tolap, menuntut ya, menuntut. Nah, ketika Rasulullah SAW ada yang memberi hadiah pastinya, karena Nabi minum dulu ya, minum. Nah begitu minum, Nabi nggak diminum sendiri, karena Nabi juga bersama sahabat-sahabat yang lain. Nggak disebutkan saya asyahnya, jangan-jangan di samping kini jangan-jangan Abu Bakar ya, jangan-jangan Abu Bakar, Umar, yang keduanya adalah mertuanya Nabi ya kan, bisa jadi kan Pak, bisa jadi kan, bisa jadi ini kan, ini mertua Nabi, makanya Nabi tawadu kan, bagaimana kalau saya kasihkan ke mereka nih gitu kan Nabi orangnya tawadu banget. Nah, jadi kenapa Nabi minum? Karena memang itu hadiah. Kalau bukan hadiah Nabi akan, dan biasanya Nabi nanya dulu dari mana ini, gitu kan, seperti itu. Nah kalau ini hadiah dari si Anu untuk engkau, untuk kita Nabi minum. Kalau enggak langsung dibagikan. Nah ketika Nabi mau memberikan, ternyata sebelah kanan Nabi gulam, sebelah kiri asyah, orang-orang tua. Nah ketika berbagi Pak, itu harusnya, memang seharusnya sunnah harus dari kanan ke kiri, seperti putaran orang tawaf gitu ya. Tawaf Pak, ini segi 4 ini kan, mulai dari sini, dari apa Bang Adek?
Dari Hajar Aswad ya di sini, terus sini sampai sini Rukun Yamani. Nah kita sampai sini, muter terus dari kanan ke kiri. Jadi nggak seperti jarum jam, ya nggak seperti jarum jam itu kanan ke kiri seperti itu. Nah itu sunahnya. Jadi bukan berarti nggak tawadu, nggak hormat ketika kita menomorduakan orang tua, karena posisinya sebelah kiri. Nah seperti itu. Ya bukan berarti nggak tawadu, karena itu haknya yang sebelah kanan. Nah makanya karena itu hak sebelah kanan, Nabi nanya dulu, kamu mengizinkan tidak? Kalau mengizinkan ya berarti ya baru dilakukan, kalau tidak ya sudah diberikan. Nah Nabi serahkan itu. Nah Ibnu Abbas orang yang cerdas, dia nggak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan berkah dari Nabi ya. Kalau iya jadi nggak menyia-nyiakan. Saya nggak rela ya untuk menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan sesuatu dari engkau. Mingka ahadan itu ya, mingka ahadan. Rasul itu nanya juga pada anaknya itu ya. Oh iya. Kami langsung Nanya dulu karena haknya. Sama juga ketika Nabi tinggal giliran tidur di rumah Aisyah, udah merapat mau tidur, Nabi mau sholat tahajud, izin dulu ya Aisyah, izinkan aku untuk menghadap Allah untuk sholat tahajud maksudnya. Izin. Kenapa? Ya haknya Aisyah kan? Loh ya kan haknya Aisyah. Ini malamnya Aisyah. Nah Aisyah juga orang yang sangat solihah ya, cinta pada Allah, cinta pada Rasul ya. Jawab, ya Rasulullah sebenarnya aku lebih suka merapat dengan engkau, tapi kalau engkau ingin menghadap Allah dengan sholat saya relakan. Izin kan? Izin. Kalau Aisyah bilang jangan, kan? Loh iya, kan belum tentu seminggu sekali. Ini Rahmat, istri Nabi kan bukan 7 kan? Kalau 7 berarti seminggu sekali gitu kan? 9 yang ada kan? Ya artinya kan ditunggu-tunggu pas gilirannya izin. Padahal Nabi sholatnya bisa sampai pagi. Loh ya kan sampai subuh. Seperti itu kan? Sekali menjadi kepala rumah tangga tetap ya. Ya seperti itu. Izin. Tawadu juga ya. Iya, apalagi memang termasuk masalah-masalah tadi ya, masalah makanan, minuman, segala macam ya harus izin. Lanjut. Berikutnya, wa Nabi Hurairah dan dari Abu Hurairah anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baina Ayyubu alaihissalam, di antara ketika Nabi Ayyub alaihissalam yaktasilu sedang mandi, uryanan dalam keadaan telanjang, dan mandinya telanjang bulat, artinya baju itu diletakkan berarti ya. Fakhara, maka terjatuhlah ya, khara itu tersungkur maknanya, tapi di sini maksudnya jatuh. Fakhara, maka jatuh tersungkur alaihi rijlun, kaki jarodun, kaki belalang. Itu artinya lagi mandi tiba-tiba di situ ada kaki belalang jatuh. Tapi ini bukan kaki belalang biasa, min zahabin. Kaki belalang terbuat dari emas. Nah, ya kira-kira segede apa ya? Kaki belalang kan kayak jarum ya Pak, kayak lidi lah ya. Ini bukan belalang ya, kaki belalang yang terbuat dari emas. Faja'ala, maka beliau menjadikan ya, beliau siapa? Nabi Ayyub, yahthi fi thawbihi, ya dipungut, diumpetin di kainnya, di bajunya, diambil taruh di bajunya. Fanadahu, maka memanggilnya, maka menyerunya Rabbuhu, Rabbnya azza wa jalla, dipanggil Nabi, ya Ayyub, wahai Ayyub. Ini kan Nabi ya, Nabi terkena. Alam akun, bukankah aku agnetuka, telah mengayakkan kamu gitu ya, aku telah membuat kamu kaya, amma taro, sebagaimana engkau lihat. Jadi memang rata-rata Nabi juga kaya, rata-rata Nabi kaya. Nah, termasuk Nabi Ayub, Nabi Su'aib kaya, Nabi Ayub kaya, Nabi Ibrahim kaya raya, apalagi Nabi Sulaiman, Daud ya, itu kaya. Itu. Rasulullah juga kaya. Rasulullah kaya enggak? Kaya banget, ya kan, kaya banget.
Ya. Wallahu a'lam ya. Tapi rata-rata Nabi ya kaya ya. Kaya aja masih dihina ya. Oh iya kan. Nah, agniyatuka, aku telah membuat kamu kaya. Amata sebagaimana engkau lihat. Walaupun dalam kisahnya sempat hampir miskin gara-gara dia sakit, ya, sakit. Mungkin dengan sakitnya berarti usahanya apa segala macam nggak keurus, bisa jadi ya. Qala, kemudian Nabi Ayub menjawab, bala, iya bener ya. Aizzatika, demi kemuliaanmu, ya, demi kemuliaanmu. Artinya memang aku telah engkau beri kekayaan. Walakin, dan akan tapi, lagi Nabi tidaklah cukup untukku, nggak kelihatan lagi, tidak cukup untukku an barokatika, dari berkahmu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini masalahnya bukan masalah banyak nggak banyak, tapi ini adalah kan nggak mungkin kan Pak, ya, lagi mandi tiba-tiba ada orang lempar emas, ya kan, lagi mandi kita lagi duduk tiba-tiba ada orang lempar emas, pasti ini emas ini dari Allah gitu kan, ya Allah gitu. Iya kan, langsung dari Allah. Orang punya emas masih gitu kan, itu nih Allah. Nah makanya begitu ditanya, bukankah aku telah membuatmu kaya? Benar ya, demi kemuliaanmu. Akan tapi aku tidak memia-nyiakan. Aku nggak pernah merasa cukup untuk mendapatkan berkah darimu. Ya berkahnya tadi, nah, seperti itu. Mungkin kan apa sih artinya sekaki belalang emas gitu kan? Itu kan nggak seberapa. Tapi kalau ini dari Allah pasti kan ya berkahnya besar, nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Atau begini, artinya dengan Allah ngasih pada kita itu berarti memang Allah menghendaki kebaikan dari apa yang Allah berikan. Nah, itu seperti itu kan. Nah, dengan diambil kemudian kita sodakokan, kita berikan kan jadi kebaikan. Nah, seperti itu. Jangan apa sih? Nah, seperti itu. Artinya di mana ada kesempatan untuk kebaikan jangan kita sia-siakan. Bila ada kesempatan untuk melakukan kebaikan jangan sia-siakan. Jangan begini ya. Kita kerja kemarin, lusa ya, seminggu cukup dapat rezeki. Nah hari ini ada peluang, nggak kita ambil karena kita merasa sudah cukup. Salah, ambil saja. Kita memang harus cukup, harus qanaah dengan apa yang Allah beri, tapi juga jangan cukup untuk berbagi. Dengan kita ambil, nah kita ada berkah dari itu. Kenapa kita bisa bantu orang? Kita ambil aja kesempatan itu. Maka nggak salah ya kalau ada orang ngomong kesempatan nggak datang dua kali. Di mana kesempatan, ambil saja. Orang lain nanti kesempatan, nah, kita ada kesempatan, ambil. Nah itu, karena dengan kita ngambil, kita dapat berkahnya dari situ. Seperti itu. Oh iya. Jadi jangan kita tidak ambil. Ya. Karena itu berarti Allah memberikan kepercayaan pada kita dan kita bisa ambil berkah. Berkah itu artinya apa sih? Kebaikan yang banyak lagi langgeng ya, kebaikan yang banyak lagi langgeng itu namanya berkah, itu kan, seperti itu. Jadi bisa diterapkan dalam perkara yang lain ya, dimana kita, makanya Quran juga menyebutkan apa? Faida farokta fangsob. Apabila kamu telah selesai bekerja, selesai ibadah, ya kerja lagi, ibadah lagi, gitu Bang Rimin ya. Oh iya, nggak apa-apa walaupun sudah, artinya pulang jam 10 pagi sudah dapat sependaringan beras, udah dapat kan Marimin? Tapi nggak apa-apa, habis zuhur mancing nggak apa-apa. Makanya siapa tahu malah dapat lele, dapat itu kan, oh, ya kan? Kok ngantuk? Oh ya kan. Jadi kalau ada kesempatan dan ini ya nggak apa-apa seperti itu. Diambil terus ya, diambil terus. Makanya para sahabat itu rata-rata 3 macam usahanya. Jadi arah dapat rezeki jadi tiga arah. Dari dagang, utamanya para sahabat-sahabat Quraisy kan, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was shaif. Jadi kebiasaan mereka adalah berdagang. Berdagang nggak kenal musim dingin dagang, musim panas dagang, syita'i was shaif, gitu ya. Nah, selain dagang apa? Bercocok tanam. Jadi rata-rata punya kebun ya.
nanam kurma, nanam anggur, tanam. Yang ketiga apa Bang Rimin? Rata-rata punya ternak, ya, kambing, ya, kerbau nggak ada, kerbau bos. Onta punya ternak, rata-rata punya ternak. Rata-rata punya ternak. Nah itu kan jadi tiga arah. Jadi kalau misalnya dagang lagi sepi, masih kita bisa jual kambing atau sapi atau onta. Nah, atau tadi kurma, anggur belum musim panen, ya kita bisa tadi bisa dagang, jadi tinggal dagang, tinggal dagang, nah, seperti itu. Tiga arah. Jadi nggak ada langkah matinya Bang Rimin, nggak ada langkah matinya kan? Nggak ada langkah matinya karena tiga arah tadi. Seperti itu. Nah kita sudah dagangnya cuma satu jenis es pas musim hujan, bingung. Habis sih, habis dagang es, habis musim hujan habis. Jadi air ya. Lah iya. Habis aja sih gitu kan, cuma jadi air. Nah, duitnya nggak ada ya kan. Nah itu ya. Ini ayat dan hadis adalah memotivasi kita untuk terus bersemangat mencari berkah, mencari kebaikan yang banyak. Dan terus kita disuruh bersemangat berlomba. Berlomba itu berarti kita harus berusaha tampil yang paling dulu, ya, yang paling dulu. Nah, seperti itu. Jadi jangan iri dengan orang yang lelet, jangan iri orang yang belakangan, jangan iri dengan orang yang tidak berbuat. Ya, jangan. Itu, jangan iri. Jadi nggak usah banding-bandingkan diri kita dengan orang yang tidak berkarya, orang yang lelet, orang yang lemah, orang yang malas, jangan. Gitu ya. Kalau membandingkan sekaligus ya, sama orang-orang yang sukses. Nah, termasuk kita kan dengan anak-anak, cucu ya. Itu, banding-bandingkan dengan orang yang sukses, gitu, seperti itu. Demikian para ikhwan, cukup ya? Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat apa kita kaji. Ternyata udah jam 9 lewat, benar. Oh, setengah 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.